Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang DSL. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu DSL. DSL, Digital Subscriber Line, yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat, yaitu bisa mengubah data dari sinyal menjadi sinyal volta. Adapun jenis-jenis DSL apa aja sih? Nah, pertama itu ada IDSL atau ISDN Digital Subscriber Line. Apa sih itu IDSL? Nah, saya jelaskan teman-teman. IDSL adalah teknologi berbasis saya tulis teknologi berbasis pada teknologi Basic Rate Interface. Pada teknologi itu Basic Rate Interface. IDSL ini menawarkan layanan seperti BRI dengan kecepatan kirim atau sering disebut dengan uplink, dan kecepatan terima atau sering disebut dengan downlink yang sama sebesar 144 kbps, yaitu 144 kbps, tetapi dengan perangkat yang lebih murah. ISDN ini hanya menawarkan layanan komunikasi data. Jadi ISDN ini hanya bisa menawarkan layanan komunikasi data saja. Baik, lanjut. Nah, jenis yang kedua itu ada SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Nah, teknologi ini menggunakan kecepatan 784 kbps. Menggunakan kecepatan 784 kbps. Baik untuk kirim maupun terima, atau baik untuk uplink maupun downlink. Nah, SDL ini sendiri hanya menawarkan komunikasi data saja, sama ya. Nah, lanjut. Jenis yang ketiga itu ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, ini mempunyai kecepatan data yang berbeda-beda untuk kirim maupun untuk terimanya. Teknologi ini cocok digunakan untuk mengakses internet. Dan menjadi pilihan pengguna. Nah, ini untuk uplink sendiri atau untuk kirim bisa mencapai 8 Mbps. Untuk kirim 8 Mbps, dan untuk terima atau downlink bisa mencapai maksimal 5,5 km saja. Next. Terus jenis yang keempat ada VDSL atau Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Nah, ini bersifat asimetrik, rentang dengan operasinya karena terbatas pada 1000 sampai 4500 kaki. Terbatas pada 1000 sampai dengan 4500 kaki.
atau sekitar 304 meter, maaf. Nah, sampai 1,37 km saja. Tetapi ia menangani lebar pita rata-rata 13 Mbps sampai 52 Mbps untuk downstream dan 1,5 Mbps sampai dengan 2,3 Mbps untuk upstream melalui sepasang kawat tembaga pilin. Baik, lanjut. Nah, ini jenis kelima ini ada HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. Nah, ini memberikan kecepatan atau lebar data sampai dengan 10 Mbps dan dapat dibagi pada seluruh pengguna. Jarak maksimal itu bisa mencapai 1 km saja dengan kecepatan 1,544 Mbps. Itu untuk upstream dan 2,048 Mbps untuk downstream. Nah, sekarang kita memasuki cara kerja modem. Cara kerja modem ini yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirim ke media telekomunikasi seperti radio, televisi, dan lain-lain. Oke. Ini adapun prinsip dan cara kerja dari DSL ini sendiri. Gimana sih cara kerja DSL ini? Nah, baik, saya akan jelaskan. Ini bekerja menggunakan kabel telepon. Standar yang terbuat dari tembaga memiliki kemampuan untuk memisahkan sinyal suara dan data. DSL ini memanfaatkan frekuensi tinggi untuk mengirim data dan frekuensi rendah untuk menyalurkan suara atau faksimal. Adapun kelebihan dari DSL. Apa sih kelebihan dari DSL? Nah, yang pertama, koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau faksimal melalui kabel telepon. Yang kedua, kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Nah, yang ketiga itu harga penggunaannya murah, terutama untuk perumahan. Harganya murah. Keamanan datanya terjaga baik, keamanan data terjaga. Nah, adapun kekurangan dari DSL ini sendiri. Yang pertama,
Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan itu sangat pendek ya. Nah, panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Kedua, adanya load coils and braided tabs. Adanya load coils and bridge tabs. Yang ketiga, ini serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Oke. Nah, teman-teman, sini saya akan menjelaskan lagi bentar. Di sini saya mempunyai gambar untuk bisa lebih memperjelas tentang DSL. Oke. Nah, DSL ini sendiri merupakan salah satu teknologi kecepatan tinggi yang saat ini paling banyak didiskusikan dan banyak mendapat dukungan. Nah, teknologi ini menyajikan transmisi data dalam range atau kecepatan mencapai skala megabit per detiknya dengan memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada. Kecepatan tinggi ini dapat dicapai dengan membagi jalur telepon ke dalam lebar pita 4 kHz dengan gangguan noise pada jalur secara dinamik ditentukan oleh jumlah bit per pita frekuensi dan jumlah pita yang dapat digunakan. Nah, sebagai contohnya, jika terjadi noise pada rang frekuensi tertentu, maka pita pada rang tersebut jadi tidak tersedia dan data akan didistribusikan menggunakan pita frekuensi yang lain. Oke, sebagai tambahan, dalam penyediaan komunikasi kecepatan tinggi, DSL akan membypass switch sehingga akan mengurangi kemacetan di kantor sentral telepon. Meskipun banyak jenis teknologi DSL, ADSL adalah salah satu jenis DSL yang lebih bagus. Laju transmisi 8 Mbps dapat dicapai dengan memanfaatkan jaringan telepon kabel yang berpasangan untuk jarak mencapai 3,6 km. Oke, kita lanjut. Nih. DSL ini merupakan kumpulan teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga. Biasanya yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Nah, ini ada di garis ini DSL. Oke. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi DSL. Mungkin dalam saya menjelaskan terdapat banyak kesalahan ataupun kurang jelas ataupun banyak materi yang belum bisa saya jelaskan. Mohon dimaklumi ya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.